Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan mendengar renungan harian GKI Saga. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, di mana kami boleh diizinkan kembali untuk dapat menapaki menjalani hidup di hari ini. Kami akan mendengar renungan, biarlah Tuhan berkati renungan kami di hari ini, sehingga apa yang kami dengar bersama boleh melandasi kami di dalam menjalani hidup di hari ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu semua berharap bahwa perjalanan hidup yang dijalani itu akan baik-baik saja. Tidak ada persoalan, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan. Itu semua menjadi harapan semua. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Selama kita menjalani hidup, tentu ada persoalan. Selama menjalani hidup, tentu ada kesusahan, ada penderitaan. Tetapi yang menarik pada saat ini yang akan kita belajar bersama, yaitu kita bisa melihat bagaimana sikap sang pemazmur dalam menghadapi situasi kondisi yang tidak seperti ia harapkan. Ya, di sana dikatakan ia mengalami ketertindasan. Nah, saudara-saudara, siapa di antara kita yang memiliki refleksi seperti sang pemazmur, di mana ia justru melihat bahwa ketertindasan itu baik bagi dirinya. Siapa di antara kita yang pernah mengatakan, Tuhan terima kasih atas sakit yang aku derita, ini baik untukku. Atau Tuhan terima kasih untuk kesusahan, persoalan yang datang bertubi-tubi, karena itu baik bagiku. Nah, saudara-saudara, kita akan belajar bagaimana cara merespon sang pemazmur atas ketertindasan yang ia alami. Yang pertama, saudara-saudara, sang pemazmur menjadikan kebaikan Tuhan, karya-karya Tuhan di dalam dirinya, penyertaan Tuhan di dalam dirinya itu sebagai fondasi. Sebagai fondasi. Jadi sang pemazmur tidak pernah melupakan kebaikan yang pernah Tuhan lakukan, yang pernah Tuhan berikan kepada dirinya di masa yang lalu. Nah, ia selalu mengingat kebaikan itu dan menjadikan semua itu sebagai dasar yang kokoh untuk menjalani kehidupan sang pemazmur. Nah, sehingga kalau dulu Tuhan berkarya, dulu Tuhan melakukan sesuatu, maka ketika aku mengalami hal ini pun, Tuhan juga menyertai, Tuhan juga baik, karena selalu bersama diriku. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan, mana yang seringkali kita ingat? Kebaikan Tuhan di masa lalu, atau persoalan dan penderitaan yang sedang kita alami di masa ini? Sang pemazmur tidak berfokus pada persoalan yang sedang ia hadapi, tetapi ia berfokus dan melihat secara utuh apa yang telah Tuhan kerjakan atas dirinya. Yang kedua, saudara-saudara, sang pemazmur melihat bahwa ketertindasan itu baik. Kenapa? Karena kalau kita melihat di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-67, sang pemazmur berkata, sebelum aku tertindas,
aku menyimpang. Jadi saudara-saudara, Mazmur melihat bahwa kenyamanan itu justru tidak selalu berdampak positif pada diri sang pemazmur. Justru karena tidak ada ketertindasan, dia tidak mengalami ketertindasan, dia justru menyimpang. Nah, ada begitu banyak orang yang ketika ada di dalam posisi nyaman, ya, posisi yang baik-baik saja, justru itu menjadi godaan yang sangat besar untuk dia mengerjakan dan melakukan sesuatu yang tidak seperti Tuhan kehendaki. Justru posisi nyaman seringkali justru menimbulkan keserakahan. Posisi nyaman justru memberi keserakahan, membuat dia semakin serakah. Ya, posisi nyaman justru membuat dirinya semakin angkuh, sombong, dan sebagainya. Nah, pemazmur melihat justru ketika ia mengalami ketertindasan, ia justru melihat bahwa ini adalah menjadi ruang didikan bagi dirinya untuk melihat dan menemukan ketetapan Tuhan. Apa yang sedang Tuhan inginkan, apa yang ingin Tuhan ajarkan, apa yang tidak ingin Tuhan harapkan atas dirinya. Sehingga saudara-saudara, kesusahan itu, ketertindasan itu justru menjadi sekolah hidup bagi sang pemazmur untuk menjadi pribadi yang semakin lebih baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa situasi dan kondisi yang tidak seperti yang kita harapkan itu bisa jadi atau bisa kita maknai bukan sebuah penderitaan, tetapi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Ketika itu terjadi, kita bisa memaknainya sebagai ruang didikan Tuhan atas diri kita, untuk kita bisa menemukan ketetapan Tuhan, untuk bisa menemukan apa yang sedang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ketika kita membuka ruang pikiran kita bahwa Tuhan mengizinkan persoalan itu ada dalam hidup kita untuk mendidik kita, maka kita akan menyambutnya dalam ucap syukur bahwa Tuhan ingin membuat kita menjadi lebih baik. Ada dua pohon yang ditanam. Yang satu setiap hari disiram, tetapi yang satu hanya 2 hari sekali, bahkan 3 hari sekali disiram. Dua pohon ini bertumbuh semakin besar. Nah, ketika angin melanda, angin kencang menghantam kedua pohon ini, kira-kira pohon mana yang akan tumbang lebih dahulu? Pohon yang disiram setiap hari, atau pohon yang disiram 2 hari sekali atau 3 hari sekali? Yang tumbang lebih dulu adalah pohon yang disiram setiap hari. Kenapa? Karena ia ada dalam kenyamanan. Ia tidak punya daya juang untuk mencari sumber air untuk memenuhi dirinya. Sedangkan yang 2 hari, 3 hari sekali disiram, ada saat di mana ia membutuh air, tetapi dia punya daya juang untuk mencari sumber air lebih dalam. Akarnya masuk lebih dalam, sehingga pohon ini semakin kuat. Pohon ini semakin kokoh dan tangguh. Bukankah itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita? Tidak selalu doa-doa kita juga dijawab oleh Tuhan, tetapi karena Tuhan ingin memberi kesempatan untuk kita untuk memiliki daya juang, untuk bisa berupaya semata-mata agar Tuhan ingin agar kita lebih kuat. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih hebat di dalam menjalani kehidupan ini, menjadi pribadi yang terus belajar, menjadi pribadi yang pada akhirnya seturut di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berjuang bersama, mari kita menapaki dan menjalani kehidupan ini dengan melihat bahwa setiap hari Tuhan membuka ruang didikan untuk kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami akan menjalani hidup pada saat ini dan kami tidak tahu persoalan apa yang akan kami hadapi, kesusahan apa yang akan kami alami di hari ini. Tetapi melalui perenungan ini kami boleh melihat bahwa penderitaan, kesusahan, persoalan menjadi ruang didikan untuk kami. Untuk kami boleh terus belajar, kami boleh memiliki daya juang agar kami menjadi kuat, kami menjadi hebat. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan perjalanan hidup kami di hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.